Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Yusvita Rustam. Saya akan mempresentasikan jurnal review dari Ingram et al. Yang berjudul Understanding Carbon Footprint in Production and Use of Landscape Plan. Jurnal ini merupakan salah satu tugas mata kuliah agronomi volunteer dengan dosen pengampu Prof. Dr. Edi Santosa. Jurnal review ini bertujuan untuk menganalisis carbon footprint dari tanaman landscape yang ditanam di lapangan dengan tanaman landscape yang ditanam di dalam pot, dengan mempelajari dampak lingkungan yang terjadi selama siklus dari hidup daripada tanaman itu sendiri. Carbon footprint ini berhubungan erat dengan efek gas rumah kaca yang dihasilkan di atmosfer. Gas rumah kaca itu berupa CO2, N2O, dan juga NH4. Gas rumah kaca ini memiliki nilai global warming potensial yang bervariasi untuk masing-masing gas. Ini bergantung kepada kemampuan dari gas itu untuk menyerap energi yang ada di atmosfer, kemudian durasi keberadaan daripada gas itu di atmosfer. Untuk karbon dioksida atau CO2 memiliki nilai GWP 1 dengan durasi keberadaan di atmosfernya mencapai 1000 tahun. Untuk mengukur dampak lingkungan dari produk atau aktivitas tertentu, dapat kita gunakan Life Cycle Assessment atau LCA. Life Cycle Assessment ini salah satu metode yang telah diakui internasional untuk menghitung dampak lingkungan dengan cara mengintegrasikan seluruh input dan proses dalam sistem produksi, dalam hal ini tanaman, seperti input bahan baku, input penggunaan energi, input penggunaan transportasi, dan input setelah penggunaan dari produk ini sendiri. Sehingga setelah mengetahui nilai carbon footprint yang dihasilkan dari masing-masing input ini, diharapkan dapat membantu produsen tanaman landscape untuk mengidentifikasi sendiri input-input mana yang berperan dalam menghasilkan carbon footprint tertinggi dalam proses produksi tanaman landscape. Dengan demikian diharapkan produsen tanaman landscape ini nantinya dapat mengembangkan strategi yang lebih berkelanjutan dan ekonomis dalam menghasilkan tanaman landscape. Dari jurnal ini mereview 13 jenis tanaman, mulai dari red maple sampai dengan tanaman berukuran kecil. Dari ke-13 jenis tanaman ini, tanaman yang memiliki kemampuan untuk menyerap karbon footprint tertinggi yaitu red maple, di mana red maple ini ditanam menggunakan di lapangan dan sistem produksi tanamnya menggunakan metode BNB. Jumlah karbon footprint yang dihasilkan tanaman red maple ini yaitu 12,5 kg CO2 ekuivalen dengan kos 36,66. Tingginya karbon footprint yang dihasilkan oleh red maple ini berkaitan erat dengan faktor penyumbang emisinya. Salah satunya diantaranya adalah alat berat yang digunakan selama proses penanaman red maple di lapangan. Karena red maple ditanam di lapangan, otomatis akan membutuhkan alat berat untuk melakukan proses pemenanannya dan juga alat transportasi dari lapangan menuju ke tempat penampungan daripada tanaman maple ini. Alat yang digunakan selama proses penanaman, baik itu alat berat maupun alat transportasi, membutuhkan bahan bakar berupa fosil yang merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar untuk red maple ini. Kemudian, jenis tanaman yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan karbon footprint terendah yaitu baik begonia
yang ditanam di dalam pot berukuran 4,5 inci dengan jumlah karbon food yang dihasilkan yaitu 0,14 kg CO2 ekivalen dengan kos $0,67. Faktor utama penyumbang emisi yang dapat dilihat dari begonia ini yaitu wadah dan tray pengangkut dari lapangan menuju ke tempat penampungan. Wadah dan tray yang digunakan menggunakan plastik sehingga 50% kontribusi karbon footprint-nya. Kemudian media tanam. Media tanam ini kan dapat berupa gambut ataupun campuran substrat lainnya. Kemudian review yang kedua yaitu Impact of Nursery and Greenhouse Plant in Landscape, di mana pada review ini penulis mereview pengaruh seberapa besarkah tanaman mampu menyerap karbon yang berada di atmosfer. Dari kelima jenis tanamannya di review, tanaman red maple mampu menyerap minus 666 kg CO2 ekivalen dari atmosfer. Hal ini berarti atmosfer akan kehilangan sebesar 666 kg CO2 ekivalen selama proses siklus hidup dari red maple itu sendiri. Hal ini dari kedua tema ini dapat disimpulkan bahwa tanaman yang ditanam di lapangan memiliki kemampuan untuk menghasilkan karbon footprint tertinggi, namun juga tanaman yang ditanam di lapangan memiliki kemampuan untuk menyerap karbon yang berada di atmosfer juga dalam jumlah yang sangat tinggi. Demikian presentasi saya. Sebelum saya tutup, ada sedikit kata penutup, yaitu setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mengurangi karbon footprint adalah langkah besar untuk menuju penyelamatan planet ini. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.